Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi, salam kebajikan. Oke, pada malam hari ini pukul 22.48 ya Bapak sempatkan untuk buatkan video tutorial tentang pelaksanaan ujian kompetensi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi mulai dari awal sampai akhir, walaupun ada beberapa bagian yang mungkin tidak Bapak jelaskan atau tidak Bapak sampaikan di sini. Yang jelas melihat pelaksanaan ujian pada hari ini, hari pertama ini, sebenarnya kalau Bapak secara pribadi melihat masih banyak kekurangan, ya sangat jauh dari harapan Bapak secara pribadi. Tapi kalaupun hasilnya pada hari ini itu dinyatakan kompeten, dinyatakan lulus, itu karena ada proses lobby, gitu ya, baik dari penguji internal ataupun penguji eksternal, gitu ya. Jadi ada proses lobby, ada ya kesepakatan titik tengah menemukan jalan yang terbaik buat kalian semua. Jadi kalau Bapak menilai secara pribadi itu sebenarnya ya belum bisa dikatakan kompeten, apalagi untuk hal-hal yang basic, hal-hal yang dasar sekali itu masih belum kalian pahami dan belum bisa untuk kalian jawab. Tapi ya itu tergantung kepada keputusan penguji eksternal dan internal. Bapak tidak terlibat di sana, dan ya apapun itu hasilnya, keputusan diserahkan pada mereka. Yang jelas itu penilaian Bapak secara pribadi. Ya, kenapa? Ya karena kalau kita menganggap sudah mampu tapi pada dasarnya belum mampu, sama saja sebenarnya kita menjerumuskan. Ya, membiarkan hal yang tidak baik, hal yang bukan pada tempatnya menjadi benar, seperti itu. Oke, jadi anak-anak sekalian, ketika kalian akan melaksanakan ujian UKK, ada beberapa hal, ada beberapa perhatian yang perlu untuk kalian ingat, untuk kalian laksanakan. Jadi, ketika kalian sudah masuk ke dalam ruangan, sudah duduk saja dulu. Ketika kalian sudah masuk, duduk saja dulu. Tidak usah mengerjakan hal yang lain-lain. Kecuali mungkin menghidupkan komputer, ya, menghidupkan PC yang sudah disediakan, ataupun menghidupkan laptop kalian. Sejauh itu, jangan lakukan hal apapun. Barang-barang yang ada di atas meja praktek kalian tidak usah disentuh, tidak usah diotak-atik terlebih dahulu. Nah, adapun alat dan bahan yang akan kalian dapatkan di atas meja itu ada beberapa item, gitu ya. Bapak tidak akan urutkan satu persatu, yang jelas yang ada di meja akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah kabel. Ya, ini adalah kabel UTP untuk buat kabelan kalian. Kemudian RJ45. RJ45 itu sebanyak 3 buah. Kenapa 3 buah? Itu sesuai dengan aturan dari soalnya. Kemudian tentunya ada mikrotik. Ya, ada mikrotik router board dengan tipe RB951 series. Karena di soal itu RB950. Kemudian tentunya soal kalian, soal UKK, ya, mulai dari awal sampai dengan akhir, ini paket 4. Nanti detail alat dan bahannya bisa kalian lihat di sini, cek di sini. Kemudian ada crimping tool, ya, tang crimping. Dan terakhir adalah LAN tester untuk menguji kabel kalian. Nah, sudah Bapak sampaikan di kelas dan juga pertemuan di les kita di sore hari. Itu sebenarnya kalian sudah sudah dipermudah seperti itu ya, dipermudah dengan adanya beberapa perangkat, beberapa alat yang dikurangkan. Jadi nanti kalau misalnya ini juga sekalian persiapan jawaban buat kalian. Kalau misalnya ditanya, ini di soal kan ada hubnya, ada switchnya, atau ada access pointnya, dimana kalian kok nggak dapet gitu. Kalian harus bisa menjawab karena sudah digantikan dengan Mikrotik RB95 series ini. Di sini sudah ada switchnya, ya, artinya dia punya banyak header. Kemudian dia juga punya ya, fitur untuk wireless. Jadi tidak usah menggunakan access point ya eksternal. Kita pakai fitur yang sudah ada di Mikrotik itu sendiri. Jadi untuk switch dan
access point itu sudah digantikan dengan router board itu sendiri. Kemudian di sini ada laptop client minimal Pentium dual core, punya kalian di atas semua itu, dan seterusnya. Smartphone itu kalian, crimping tool RJ45 dengan kondisi baik, kabel tester RJ45 dengan baik, router RB900 series atau setara di atasnya, switch unmanagement. Nah, sebagai pengetahuan juga, switch itu modelnya ada dua, ada manageable yang bisa di manajemen dan unmanageable. Nah, yang kalian pakai yang di sini ini termasuk sebenarnya switch yang manageable karena bisa di manajemen, bisa kalian larikan, kan bisa atur dan segala macamnya. Kemudian ada access point. Nah, access point itu bisa jadi Linksys, bisa jadi TP-Link, tapi itu sudah digantikan dengan wireless bawaan, access point bawaan dari router board MikroTik itu sendiri. Kemudian kabel UTP tidak ada spesifikasi khusus. Konektor RJ45 ya, itu sebanyak 3 buah. Nah, ini soal 3 buah. Kemudian kabel UTP sepanjang lebih kurang 2 meter. Kemudian koneksi internet kalian juga sudah akan dapat, ada kabel tadi ya, kelupaan, kabel sumber internet. Dan seterusnya. Oke. Jadi kita akan mulai, yang pertama adalah pembuatan kabel. Tapi sebelum pembuatan kabel nanti kalian juga akan diberikan kertas yang untuk kalian gunakan menuliskan, mendeskripsikan langkah kerja apa-apa saja yang akan kalian kerjakan selama melaksanakan UKK ini. Misalnya pembuatan kabel. Nah, kabel apa yang kalian buat, deskripsikan. Misalnya kabel cross. Deskripsikan kabel cross itu urutannya bagaimana. Putih, hijau, hijau, dan seterusnya. Atau kabel strike dan seterusnya. Kalian harus bisa menjawab. Dan nanti kalian juga harus bisa mempersiapkan jawaban kenapa kabel yang kalian pakai kabel strike bukannya kabel cross, karena kalau sesuai aturannya itu yang digunakan adalah kabel cross. Oke, kita pembuatan yang pertama adalah pembuatan kabel. Nah, di sini nanti Bapak akan demokan pembuatan kabel cross. Ya, kalian butuh yang namanya tang crimping dan juga ya pengupas kabel, tapi saya nggak butuh ini, kita cukup menggunakan tang crimping ini saja. Ya, pastikan kabel kalian itu sudah kalian lepaskan dari gulungannya ya. Mau kalian tidak lepaskan, tidak bongkar, ya terserah kepada kalian sebenarnya ya. Oke ya, kabel kurang lebih 2 meter ya. Oke, kenapa tidak butuh pengupas kabel? Karena sebenarnya di tang crimping ini sudah ada. Jadi penggunaan tang crimping ini tergantung kepada kalian bisa atau tidaknya. Kalian lihat spesifiknya, oh ini tempatnya masuk, oh ini tempatnya keluar, misalnya seperti itu. Ya, kalau tidak ada, kalian gunakan pengupas kabelnya. Nah, kita buat dulu salah satu sisinya putih oranye, putih hijau, putih oranye, putih hijau biru ya. Oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kanan kiri. Rasanya sudah lurus, potong. Masukkan RJ45. Turun. Ini. Kemudian tang crimping ini ada 2 bagian. Ya, jangan sampai salah memasukkan mana bagian yang menekan pengunci, mana bagian yang menekan tembaga. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, selesai satu sisi. Lanjut ke sisi berikutnya. Ya, tidak butuh pengupas kabel. Kabel berikutnya
kabel cross ya, kabel cross. Putih hijau, hijau, putih oranye biru, putih oranye biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Kita rebonding, kita luruskan. Putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Potong. Masukkan RJ45. Dicek kembali, putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Sudah sampai ke ujung. Sudah terkrimping dengan baik. Oke. Aman. Lanjut kita uji dengan LAN tester. 1326134455627788. 1326314455627788. Oke. Selesai. Ya. Selesai, tidak perlu tetek bengek banyak segala macam. Kalian siapkan mikrotik kalian. Kalian hidupkan power dari mikrotik kalian. Kemudian kabel yang sudah kalian buat masukkan ke Ether 2. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan 5 masukkan ke Ether 2. Hubungkan dengan PC. Ya. Kabel internetnya itu kalian standby kan saja, tapi tidak perlu dicolokkan, tidak perlu di-plug dulu. Ya, sembari kalian membersihkan, ya, bersihkan sampah. Pastikan sampah kebersihan juga kalian jaga, karena ada yang namanya K3, kesehatan keselamatan kerja. Oke, setelah itu ya, kalau saya pastikan dulu IP-nya kosong. Kita kosongkan IP-nya dulu. Matikan. Ini juga matikan karena kita nggak butuh. Oke, sudah kosong ya. Option. Oke. Sudah kosong. Kemudian kita buka aplikasi Winbox, run as administrator. Yes. Oke. 0000 router OS connect. Wrong username and password. Admin 123. Salah juga. Admin 1. Salah juga. Oke. Kalau kita menemukan troubleshoot seperti ini, kita reset.
Ingat di awal tadi saya sampaikan bahwasanya kalian akan diberikan lembaran kertas yang kalian gunakan untuk menuliskan langkah kerja. Jadi tentunya kalian butuh alat tulis, jadi disiapkan alat tulis kalian. Sekalian juga alat tulis bisa kalian gunakan untuk mereset. Nah, kita reset dulu perangkatnya. Jadi kalau kalian menemukan troubleshoot seperti ini, error, wrong username, password, padahal di sini IP address-nya sudah 00000, udah nggak usah banyak pikir, hard reset saja. Hard reset saja, tidak perlu lapor kepada teknisi, tidak perlu lapor kepada penguji baik internal ataupun eksternal. Kita tunggu. Nah, oke, dia sudah bunyi. Oke, kita connect. Sip. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan, lakukan reset itu dengan 2 langkah. Yang pertama adalah hard reset, yang kedua adalah soft reset dari softwarenya. Reset configuration, no, reset, yes. Oke, biarkan dia throw out sessionnya. Oke, sudah hidup. Delapan, 9, 10, 11, 12. Oke, connect. Baik. Di sini langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah set identity-nya dulu, sehingga kalian tahu bahwasannya router yang akan kalian konfigurasi itu punya siapa. Sistem identity catur A, apply, oke. Harusnya sudah berubah. Kalaupun kalian tidak ingat MAC address-nya, ya, seperti ini. Oke, baru kalian hubungkan kabel sumber internet kalian ke header 1. Oke, terhubung. Nah, kenapa pentingnya kalian menghubungkan kabel internet itu di bagian akhir? Karena khawatirnya dan di sini ya akan banyak perangkat. Nih, kalau hidup perangkatnya akan banyak. Jadi sehingga kalian tidak bingung identitasnya ada. Kita login. Kemudian setelah kita mengatur identity, kita atur password. Kenapa? Khawatir nanti teman kita iseng, teman kita jahil seperti ya. Kalau passwordnya kosongkan karena memang tidak ada password sebelumnya. Password yang baru misalnya 123 mi misalnya, jangan dipakai. Gunakanlah password yang memang secure dan hanya kalian yang tahu. Change, oke. Kita coba exit. Ya, ini masih kosong. Kita coba connect. Wrong username password, berarti harus pakai password karena kita sudah setting tadi. Kita connect. Oke, selanjutnya kalau kita mau ikut langkah step by step dari soal ya, dengan konfigurasi sebagai berikut DNS, NTP dan segala macam, silahkan kalian ikut. Tapi pesan Bapak seperti kemarin, langkah nomor 8 dengan 9 itu di bagian paling akhir. Nah, langkah yang pertama kita pastikan internet kita masuk. Ya, sistem IP DHCP client. Kita tambahkan headernya adalah header 1. Kalian mau ubah nama interface-nya, monggo silahkan. Apply, oke.
Oke, sudah bound. Ya, berapapun IP di sini kalian tidak perlu pikirkan. Udah di setting itu. Ya, berapapun IP yang didapat di sini biarkan. Yang penting dia statusnya adalah bound, dan kita pastikan Mikrotik itu sendiri sudah dapat ping ke Google ataupun sudah dapat sumber internet. Ping 8.8.8.8 enter. Oke, reply berjalan, ping google.com jalan. Tidak perlu kita setting DNS karena DNS seharusnya otomatis diberikan oleh sumber internet kita. Oke, setelah itu kita setting addressingnya 192.168.100.1/25. Headernya adalah header 2. Apply. Oke. Kemudian 192.168.200.1/24 WLAN. Apply. Oke. Kenapa merah? Karena yang belum kita aktifkan dan juga belum ada user yang terkonek ke sana. Wireless ya. Ini masih dalam keadaan X. Kita checklistkan. IP address tidak warna merah lagi. Jadi jangan khawatir kalau merah. Itu artinya ataupun tandanya, 1, fitur itu belum diaktifkan. 2, belum ada host, belum ada user yang connect ke sana, terhubung ke sana. Oke, selanjutnya apa? DNS sesuai dengan DNS yang diberikan oleh ISP. Kita cek DNS-nya. Ya, dynamic servernya sudah dapat 1, ya, kepala 1.1. Kalian mau tambah boleh, mau tidak kalian isi juga boleh, kalian cuma 1 boleh. Alasannya kenapa? Ya karena ini adalah DNS yang diberikan oleh sumber internet. Di internet nanti juga ada NAT-nya sendiri, kemana urusan dialah itu. Yang penting dengan DNS yang diberikan oleh sumber internet kita sudah bisa terhubung ke internet. DNS itu apa, Pak? DNS itu adalah domain name system atau domain name server. Itu tergantung kepada posisinya. Bapak kemarin sudah jelaskan perbedaan antara domain name system dengan domain name server. Kemudian jangan lupa allow remote request. Oke, selanjutnya NTP-nya yes. Nah, untuk NTP kita cek dulu di terminal. Ping 0.id.pool.ntp. NTP itu Network Time Protocol. Sebuah server atau sebuah aturan yang memberikan pengaturan waktu secara otomatis kepada klien. Artinya dia server NTP.org. Oke, dapat. Kemudian ini kita ganti menjadi 1. Dapat. Kita geser. Kemudian sistem SNTP client. Kita enable. Kita masukkan IP yang ini, yang 0. Kemudian yang ini. Apply. Oke. Port interval aktif, flash adjustment segala macam. Oke. Sistem clock zone Pontianak ini kita ubah ya, menjadi Asia Jakarta. Web proxy dengan cache administrator. IP web proxy. Enable anonymous. Cache administrator, nama peserta catur@sekolah.sch.id. Unlimited, cache on disk. Kemudian status segala macam tidak perlu. Akses itu nanti.
ya. Itu nanti apply, oke. Kemudian IP address sesuai dengan sudah, gateway sesuai dengan IP itu sudah, IP address 192 juga sudah, 200 juga sudah. Kemudian DHCP pool sebanyak 99 klien IP DHCP server, karena kita akan bertindak sebagai orang yang memberikan DHCP kepada klien. Jadi DHCP-nya DHCP server. Setup header 2. Next. DNS-nya cukup satu saja. Mau kalian tambah DNS Google, monggo, silahkan. Tidak pun juga tidak apa-apa. Next. Last time 10 minutes. Next saja. Kemudian tambahkan satu lagi. Wireless. Next. Oh ya, tadi lupa. Di sini tadi kita lupa pembatasan IP-nya. Header 2, next. Nah, di sini sampai dengan 100, ada 99 klien. Oke. WLAN 2 sama juga 99 klien. Ingat, ini kenapa masih merah? Jangan khawatir, biarkan saja. Network biarkan saja, yang lain-lain juga biarkan saja. Nah, karena ini DHCP-nya sudah aktif, sudah kita berikan layanannya, seharusnya komputer kita yang terhubung dengan kabel ke Ether 2 seharusnya juga sudah mendapatkan IP config. Masih belum dapat ya? Masih belum dapat IP config /release. Renew. Dia minta yang baru. Oke, sudah dapat menjadi 192.168.100. Jadi seperti itu. Cara ketika kita baru saja terhubung, kadang ada yang otomatis langsung dapat, tapi ada juga yang harus kita renew. Artinya kita minta yang baru. Oh, ternyata sudah ada layanan DHCP-nya seperti itu. Baru dirilis. Kosong. Ya, IP config kosong. Untuk mengosongkannya rilis. Untuk mintanya IP config /renew. Sudah dapat IP secara otomatis. Oke, reconnect karena kita baru saja ganti IP. Ya, ini adalah IP address router. Jadi sebenarnya semua IP address yang ada yang sudah kita masukkan itu IP address router, termasuk yang di header 1 kepala 1 sekian. Kita masuk. Oke. Selanjutnya di sini ini belum ada akses internet, no internet access. Ping google.com. Ya. Belum bisa. Request timeout. Ping 8888. Udah, kalau lama timeout cancel. Lama. Berarti belum mendapatkan akses internet. Nah, buat anak-anak sekalian yang punya permasalahan akses internet ke klien itu tidak bisa, yang pertama yang harus kalian pastikan mikrotiknya sudah dapat internet dulu. Sudah bisa ping ke Google atau sudah mendapatkan akses internet. Ping 88888. Sudah. Kalau mikrotiknya sudah terhubung, berarti tinggal satu pengaturan. Pengaturannya adalah pengaturan NAT. IP firewall NAT. Tambahkan src NAT, ya. Out interface header 1. Actionnya masquerade. Kita bungkus. Oke. Sampai di sini jelas? Kita coba ping google.com. Jalan.
Jalan. Jalan. Ya, artinya mau ini dipakai user dengan menggunakan kabel atau user menggunakan wireless, seharusnya sama. Ya. Ketika kita sudah masukkan NAT ini, seharusnya sudah bisa internet. Coba kita disablekan lagi. Ya, ini disable. cmd ping google.com mint biar kalian lihat perbedaannya. Oke, for source dia segala macam karena dia nggak terhubung. Timeout kita coba aktifkan. Jalan. Oke. Jadi kalau ada permasalahan kenapa internetnya tidak jalan, yang pertama adalah NAT. Di sini cukup satu saja dulu. Nanti dia akan generate secara otomatis. Nah, akan generate secara otomatis. Yang jelas di sini hanya ada satu yang pertama. Itu yang terpenting. Oke, selanjutnya back to ke soal, kembali lagi kepada soal. Buat firewall ini sudah saya katakan nanti di bagian paling akhir. Buat rule agar setiap akses router tercatat di login dan tersimpan di disk. Ini juga ada beberapa perbedaan, beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Ya, fungsinya apa? Kalau di sini dikatakan rules, ya, dikatakan rules berarti adalah aturan. Maka kalau kalian buat aturan, itu juga kalian buatnya di rule. Jadi nggak perlu yang kayak kalian aktifkan gitu ya. Aktifkan yang dari memori ke disk dan segala macam. Firewall. Ya, firewall nomor 10 buat rule agar setiap akses router tercatat di login. Di sini IP ya, kalau sesuai dengan aturan standarnya IP tambah di firewall tambah di filter rules, kita tambahkan back to general tabnya ya. Ini adalah input, kemudian langsung kepada action. Jadi setiap inputan yang masuk kepada router itu actionnya adalah log. Kemudian checklist di log, prefixnya akses router. Ya. Akses router, kemudian apply dan oke. Ini ya. General input action log. Sudah. Karena ini buffernya masih di memori ya. Ini semua masih di memori. Nanti bisa kalian ubah. Bisa kalian ubah sesuai yang tadi, tersimpan di disk seperti itu ya. Sistem login ya. Log di sini. Kita freeze biar nggak banyak-banyak. Mana dia? Login. Nah, di sini rulesnya tuh kita tambah topicnya kita kosongkan. Prefixnya itu adalah akses router, action itu ke disk, apply oke. Ya, prefixnya akses router. Jadi setiap ada yang prefixnya adalah akses ke router sesuai dengan yang tadi, itu seharusnya tercatatnya di sini. Nah, auto dia.
Oke. Selanjutnya IP address 192 sudah, SSID nama peserta proxy UKK, jaringan wireless. Kita masuk kepada pengaturan wireless. Nah, SSID-nya diubah menjadi nama peserta @proxy UKK. Kemudian ini kita AP bridge, yang lainnya tidak perlu kan ubah. Kemudian ini apply, dan ini oke. Sudah. Kemudian membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Nah, kita masuk kepada radius. Untuk radius itu kita butuh dulu memastikan bahwasannya package-nya itu sudah ada, user manager nama paketnya. Karena di sini belum ada, maka kita harus lakukan instalasi. Kita install paketnya. Kita download dulu terlebih dahulu paketnya. Kita pastikan, kita cek di sini ya. Di sini TP-nya 648.6. Mikrotik. Oke. Masuk ke official website-nya. Kemudian download, arsip, gunakan pencarian 6.48.6. 648.6 ya, MIPSBE. All package ya, MIPSBE. Oke, sudah selesai. Kita ekstrak here, dan kita cuma butuh satu ini saja. Kita keluar, kita balik ke Winbox, masuk kepada file. Ya, di sini jika ada pengaturan user manager di sini, anak-anak sekalian hapus saja dulu. Hapus. Termasuk hotspot. Hapus. Nah, jadi yang kita biarkan ini saja. Nah, ini kosong. Upload. Pilih directory di mana kalian simpan tadi, ambil yang user manager. Open. Biarkan dia terupload di sana. Nah, setelah selesai upload, kita reboot. Kita reboot untuk install paketnya. Kita pastikan yes. Ini demi kalian ini, Bapak beberapa hari ini belum ada istirahat yang cukup. Oke, kita pastikan ya, sistem package user manajernya sudah terinstall. Tadi saya lupa demokan, kalau misalnya user manajernya itu tidak ada, ketika kalian buka di browser 192.168.200.1/userman itu nggak akan keluar gitu ya, error.
Tapi yang jelas ketika kalian cek di package ini tidak ada user manager, maka kalian tidak bisa melakukan setting radius. Walaupun di sini ada radiusnya. Ya, karena pembuatan acak user itu diatur oleh paket yang namanya user manager. Oke, langkahnya kalau sudah seperti ini, itu kalian masuk ke bagian radius, tambah hotspot. Oke, addressnya isi dengan local host 127.0.0.1. Protokolnya UDP, secretnya kalau biasanya kalian dikosongkan, isi saja, memastikan dia matching, gitu kan. Ditanya siapa, jawabnya apa, biar matching. UKK 2023. Terserah passwordnya apa, secretnya apa, yang jelas nanti kalian tahu dan ingat. Apply, oke. Incoming, accept, apply, oke. Di sini itu sudah. Nah, sudah selesai untuk yang radiusnya. Tapi user randomnya itu belum. Karena user random itu pengaturannya ada di user manager. Nah, di sini baru nanti terserah, bebas, boleh kalian atur dulu di user manajernya atau kita hotspotnya dulu. Nah, perhatikan di hotspot, di server nih kosong, profile kosong, user kosong. Kita tambahkan hotspot setupnya itu ada di WLAN 1. Next, masquerade-nya jangan lupa. Next, perhatikan IP firewall di sini masih input yang tadi login, dan ini yang untuk masquerade secara keseluruhan. Local address network, next. Ini juga next, aturannya tidak ada. Next, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol tidak ada. Next, DNS server. Nah, ini DNS servernya dengan IP address. Ya, kalau kalian mau isi ini dengan 192 sekian 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 boleh, atau di bagian yang DNS name buat catur.sekolah.sch.id itu kalau Bapak ya, versi Bapak, kita isi DNS name ya. Next, admin, kemudian password 123456 diisi kalau Bapak. Oke. Server profile ya, kita aktifkan. Di sini cukup pengaturan hotspotnya. Kemudian di profiles ini kita aktifkan radiusnya, use radius. Ya, cookie-nya dicatat boleh, tidak boleh. Kita hilangkan saja, apply. Oke. Nah, nanti juga di sini berpengaruh nih, login by HTTPS, HTTP dan segala macam. Tapi ini nggak perlu kita mainkan. Biarkan di sini HTTP CAP. Cookie-nya kenapa dihilangkan? Biar setiap kali kalian login itu menggunakan username dan password. Itu jadinya gunanya cookie, sama dengan cache-nya. Radius, apply, oke. Baru kita masuk kepada browser. Kita ketikkan IP 192.168.200.1/username. Terbuka, atau kalian bisa pakai sekolah catur.sekolah.sch.id /username sama. Passwordnya admin, password kosong. Di bagian ini yang langkah pertama, routers. Add new, beri nama dengan MikroTik. Nama lain boleh, bebas, yang penting kalian paham. IP address-nya 127.0.0.1. Secret
KK 2023. Ini add. Double klik. Nah, kita save. Ini pastikan sudah tersimpan. Kemudian profile. Kita tambahkan. Namanya adalah profile juga. Create. Ya, sudah selesai satu. Limitationnya kita tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulai dari jam 7 pagi. Kalau di soal sampai dengan jam 16.00. Karena kita melakukan pengujiannya jam segini, maka kita naikkan ini menjadi 01. Dia formatnya 24 jam. Jadi ini jam 1 pagi. Add operation palette. Oke, kita tambah dulu bagian limitationnya. Karena di sini harus ada yang checklist. Bagian limitation kita tambahkan dulu new limit. Add. Oke, balik lagi ke profiles, add limitation. Nah, ini dia. 7, jangan lupa di checklist. Ini kita buat jadi jam 1 pagi. Ya, kalau di soal itu menjadi jam 6. Mulai dari Senin sampai Sabtu. Add. Masih violet juga. Apa kira-kira ini salahnya? Ya segala macam. Oke, price 0. Limitation. Limit. Partner admin. Save. Router 192.167.0.1.0 KK 2023. User validasi 7. Oh, mungkin di sini cukup 1 aja barangkali ya. Violet. What's the meaning of violet? Violet. Operation violet. Oke, pause dulu, kita cari solusinya. Oke, kita lanjutkan. Sudah ketemu permasalahannya kenapa tadi operationnya violet. Ya, kita coba lagi yang violet tadi 7, kemudian di sini 1, 00, 00, add operation violet. Nah, kenapa operation violet? Kenapa kita gagal mengoperasikan? Karena di sini ada logika yang bermain. Logikanya apa? Logikanya ini adalah jam 7 pagi, ini jam 1 pagi. Nah, logikanya adalah seharusnya dibalik. Kalau kita mau sampai dari jam 7 ke jam 1, itu dari pagi ke pagi, seharusnya di sini yang kecil. Jam 1 malam sampai jam 1 ya, jam 1 dini hari gitu maksudnya, sampai jam 7 pagi add. Nah, baru akses gitu kan. Jadi nggak mau dibalik dia logikanya. Jadi kalau yang 07 sampai jam 16 ya tetap akan mau, karena sisinya dia gini gitu ya. Nah, mau. Jadi karena kita mau mengecek nantinya, maka ini mulai dari jam 12 ya, sampai jam 7. Atau ini kita buat jam 23 aja kali ya, karena mungkin nanti kita akan selesai sebelum ya pelaksana itu. Intinya di sini adalah ini angka awal, ini angka akhir, jangan dibalik gitu ya. Ini angka awal, angka akhir, dan kita berpatokan jam itu bukan berlakunya mundur, tapi berlaku maju. Ya, dari jam 7 kita ubah lagi sampai jam 24. Oh, jam 24 itu kan jam 00 ya. Nah, ini apakah logikanya jalan? Nah, jalan di logikanya. Tapi dia pakai 23, 59, 59, 59. Oke, itu logikanya. Baik. Ini kita checklist, kita save. Nah. Oke, pastikan checklistnya tidak hilang.
Insya Allah dalam waktu 20 menit itu cukup untuk demonstrasinya. Kemudian di bagian users baru kita tambahkan ya badge, number of user 20, username prefix UKK 33. Ini UKK adalah kode Unix di awal, kemudian panjang yang akan di generate itu berapa banyak. Jadi nanti ada dari UKK akan ada tambahan lagi YZ segala macam kombinasi 3 huruf. Kemudian password kombinasi. Constraint nggak perlu diisi, wireless tidak perlu diisi, private information tidak perlu diisi. Assign profilnya adalah profil yang kita buat tadi dan add. Oke. Di sini sudah. Kemudian kita siapkan handphone. Ya, di handphone ini kita buka browser. Nanti saya akan demokan juga, atau ini deh, kita akan pakai dua versi, demokan dengan menggunakan HP Android dan juga dengan perangkat klien ini ya, PC ini langsung nanti kita ganti ke mode wireless. Kita sambungkan dulu wireless kita ya. Catur proxy UKK. Oke, seharusnya ketika kita terhubung dia akan langsung ke redirect halaman login seperti ini, dan di sini kalian bisa lihat mana dia ya. Loginnya itu bukan IP address lagi, di sini sudah name catur.sekolah.sch.id. Kita masukkan username-nya UKK huruf besar 7MX. 7MX berarti kombinasinya huruf dengan angka. Passwordnya C57. Connect. Ya, terhubung. Nah, terhubung catur proxy UKK. Ini mana? Sebelah sini ya. Kita matikan paket data. Nah, kita coba cari AA. Nah, internetnya sudah jalan. Jadi pastikan yang pertama tadi NAT-nya sudah betul, maka seharusnya langkah-langkah ini kalau kalian kerjakan sudah berjalan. Nah, untuk terakhir baru kita nanti akan coba untuk blocking ya, block website dan juga block file. Oke, ini adalah demo untuk penggunaan handphone, artinya ini sudah terhubung ke internet, juga sudah bisa menggunakan login seperti itu ya. Kita coba satu lagi, kita cari UKK kata, enak nih ya. Kita foto atau kita simpan dulu passwordnya, karena nanti kita nggak akan bisa login gitu ya menggunakan ini. Kita disable panel. Ya, saya akan disable kan LAN-nya, otomatis dia disconnect nanti. Oke, disconnect, kita keluar, kemudian kita enable kan wifi, kita hilangkan juga. Oke, kita masuk ke catur proxy UKK, connecting, dan auto buka browser apapun itu browsernya, langsung menuju ke halaman login. Username UKK Ata tadi ya, Ata ya, UKK Ata, kemudian passwordnya 24K. Invalid password. UKK kata 42K. Oh, 42 bukan 24, 42K, salah.
Oke, login. Nah, jadi gunanya cookie tadi, ini cookie kita coba. Nah, ini. Oke. Ya, tadi belum dapat internetnya, sekarang dapat internet. Kita disconnect. Masuk ke proxy. Oke, open. Internet access. Instrumen tidak bisa dibuka karena bukan haknya dia. Ya, error not found ya. Tapi kita masih bisa buka. Status logout, login. Nah, ini dia. Ini gunanya cookie tadi ya. Gunanya cookie, jadi kalau kita udah logout itu dia akan minta lagi. Beda kalau cookie-nya kita aktifkan. UKK ATA 42K. Oke. Never. Ya, nanti kalian bisa lakukan sendiri ya, cookie-nya kalian aktifkan dan tidaknya. Oke. Jalan ya. Jalan, atau kalau kita mau masuk ke router 192.168.101.123 login. Ini kita nggak pakai Winbox lagi nih. Nah, tampilannya seperti ini. Ubah ke webfig ya, seperti ini. Dari quickset jadi webfig. Oke, baru kita akan masuk ke pengaturan firewall. Ya, pengaturan firewall. Semoga aja cukup waktunya. Belum lagi nanti uploadnya ya kan. Masuk ke firewall, IP firewall. Nah, ini yang tadi sedikit, ini sudah auto generate ya, auto generate. Begitu juga dengan yang NAT. Oke, kita tambahkan add new ya. Di sini tabnya general ya, general, advance, extra ya, agak pusing lihatnya memang, tapi ya udah. Tapi kalau kalian mau pakai tampilan Winbox ya udah, kita turuti. Bisa ya. IP address-nya, ingat setiap IP address yang kalian masukkan ke header-nya dengan kepala 1 atau kepala berapapun itu akan menjadi IP router namanya. Password 123 connect. Sama gitu ya. Mau masuk dari mana aja asalkan kalian paham. Firewall tambah. Change-nya adalah yang pertama input. Source address-nya yang akan kita blok itu adalah 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50. Destination address-nya itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya, karena kita di sini jelas buat firewall agar IP dari sekian sampai sekian tidak dapat ping ke router. Artinya semua IP router 200.1, 100.1 atau 14 titik sekian atau 1 titik sekian tadi itu terblok ketika kita mau lakukan ping. Nah, ping itu protokolnya adalah ICMP, Internet Control Message Protocol. Kemudian di sini out interface-nya tidak perlu diisi atau in interface-nya tidak perlu diisi. Langsung ke bagian action ini di drop. Kalau kalian mau masukkan ke log, tercatat, tekan log. Apply. Oke. Ini konfigurasinya seperti ini saja. Drop input source address-nya berapa. Nah, ICMP. Oke. Sekarang ini kan klien menggunakan kabel gitu ya. Kabel, sedangkan sekarang PC ini terhubung dengan wireless. Kita juga bisa uji coba gitu ya. Kita
bersihkan ping 192.168.100.1 jalan karena memang dia tidak diblok. 200.1 jalan karena dia tidak diblok. IP address 168.1.18 192.168.1.16 16 atau 18 tadi. Oh, ping 192.168.1.16 unreachable berarti 18 ya, 18. Oke, cancel. Nah, membuktikannya bagaimana? Ya, kita ganti ini sessionnya, kita disconnect. Ini 200.1 kita matikan ya. Kita ubah lagi dengan kabel. Enable, disable. IP perfect. Sudah, ikonnya juga sudah berubah. Refresh. Nah, oke, sebelum kita masuk ke Winbox, itu urusan belakang aja. Kita ipconfig dapat IP 100.100. Logika berpikirnya adalah yang mau kita blok itu 100.2 sampai dengan 100.50. Maka seharusnya IP dengan ujung akhir 100 ini bisa ping ke router. Seharusnya ping 192.168.100.1 repli 200.1 repli karena memang aturannya tidak mengikat kepada dia 118 repli. Lalu bagaimana kita melakukan pengujian nanti pada firewallnya? Kita ubah IP-nya secara manual. Lupa kenapa harus diubah secara manual? Ya karena sekarang kita menggunakan DHCP. Maka server itu atau mikrotiknya akan memberikan IP secara otomatis. Dan biasanya itu diberikan dari IP yang paling belakang. Artinya kalau tidak setting DHCP poolnya dari banyak 99 klien dari 2 sampai dengan 100, maka angka 100 duluan yang akan diberikan. Maka kita harus setting ini pada range yang ada di IP yang kita blok 192.168.100. Kita anggap angka 14. Subnet masknya /25.128. Gateway-nya 192.168.100.1. DNS servernya 192.168.1.1. Oke. Network tetap terhubung ya. Ya, masih terhubung dengan internet. Jadi kalau nggak hidup internetnya ketika kalian setting manual, berarti ada salah di gateway dan DNS. Oke. IP config sudah berganti menjadi 14. Maka ketika kita ping ke router seharusnya timeout. Nah, jelas timeout. Ke 200 juga seperti itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 timeout. 1.18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 timeout. Jadi saya nggak perlu demokan dengan firewall yang ada di modul versinya kalian gitu ya.
pengujiannya seperti apa atau hasilnya seperti apa, kalian bisa uji sendiri relate atau enggak, bermasalah atau tidak gitu ya. Jadi misal ini ke semua IP bisa. Kalau kalian mau batasi ya tinggal di source address saja. Oke, baru kita lanjut masuk ya, firewall yang selanjutnya nomor 9 IP firewall. Kalau tadi di sini mana dia rules ya, adalah input, maka yang selanjutnya chainnya adalah forward. Source addressnya 192.168.100.2 maaf 100.51 ya 51 sampai dengan IP 100.100 tidak dapat ping ke client wireless. Ke client wireless kita jelas destinationnya, alamatnya jelas 192.168.200.0/24. Kenapa kita pakai 0 kemudian pakai slash? Ya, berarti range yang ada di sini semuanya itu akan terblok. Protokolnya adalah ICMP. Ya, actionnya adalah drop. Nah, di sini apakah perlu kita isikan out interface-nya atau tidak? Jawabannya adalah kita lihat dulu ya panduannya. Panduan yang benar-benar panduan. Nah, udah lama juga Bapak buatnya. Firewall. 100.51 protokol ICMP. Ya, tidak perlu ada yang diisi. Cukup forward, source address, destination, protocol, action, drop, apply. Oke. Bagaimana membuktikannya? Nah, ini membuktikannya. Kita akan ping ke sini. Ya, jadi dapat IP 200.100. Ini yang akan kita ping. Ya, ingat ini tidak terhubung yang ini ya. PC tidak terhubung kepada wireless. Ping 192.168.200.1 nggak bisa, udah jelas tadi. Nah, nggak bisanya kenapa, Pak? Kan yang tadi yang diblok sekian, Pak. Ya, benar. Permasalahannya adalah kita pakai range. Pakai langsung ya close full. Pakai /24. Kita ping 192.168.200.100. Jalan? Why? Kenapa jalan? Ya benar, karena IP kita kepala 14. Sedangkan yang diblok untuk ping ke client wireless adalah dari 51 sampai dengan 100. Maka kita ganti IP-nya. Properties. Kita ganti jarum 76. Oke. IP config sudah 76. Kita ping ke 100. Timeout tidak jalan. Cancel. Nah, berhubung ini sudah jam 12 ya, kemungkinan akan berpengaruh kepada
client WordPress kita. Pengujiannya seperti itu. Oke, kita masuk kepada blog. Kita masuk kepada blocking gitu ya. Blocking state https www.linux.org. Oke, untuk blocking site itu ada 3 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama pakai web proxy, ya seperti yang kalian gunakan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan IP7 layers. Yang ketiga adalah dengan menggunakan Mangle. Dan masih banyak cara lagi yang lain yang bisa kalian gunakan. Oke, kita pakai cara kalian tapi dengan cara yang sedikit berbeda. IP web proxy access gitu ya. Kita tambahkan kita langsung ke destination host. Di sini www.linux.org. Actionnya adalah deny, dihalangi. Oke, redirectnya kita nggak perlu redirect kemana-mana. Apply. Oke. Pak, 80-80-nya kemana? Sabar. 80-80-nya kita setting di tempat yang berbeda. IP firewall NAT. Oke, NAT kita tambahkan. Mana dia? Advanced General DST NAT, Destination NAT ya. Tujuannya protokolnya TCP/IP in interface. Masuknya ke interface mana dia? Interface 1. Kemudian actionnya adalah redirect. Portsnya adalah 80-80. Apply. Oke. Ini ya. Header 1. Kita coba. Kita bersihkan dulu historinya. Ctrl H. Clear browsing data. Fetch all time. Ctrl H. Oke, kosong. Kita coba buka www.linux.org. Jangan lupa HTTP bukan HTTPS. Oke, masih terbuka. Tadi belum berjalan. Nanti kita akan selesaikan bagaimana. Oke, cara ini tidak berhasil. Anggap aja seperti itu ya. Caranya tidak berhasil. Kita pakai lagi yang lainnya. Kalau kalian menganggapkan ada permasalahan dari browser, http://linux.org masih masuk. Dan seterusnya. Kita pakai cara yang lain jika tidak mau.
Nah, ingat ketika kita pakai cara yang lain, maka cara yang ini kita hapus. Oke, IP kosong ya di web proxy-nya. IP firewall filter rules, tambahkan general forward karena kita akan mengalihkan, kemudian advanced content 1 2 3 4, kontennya adalah linux.org, actionnya adalah drop, apply, dan oke. Oke, artinya kalau loadingnya lama, itu artinya sebenarnya sudah terblok. Tidak perlu kalian menunggu tulisan yang di bawahnya nanti ada apa namanya, case administrator dan segala macam ya. Not working seperti ini sudah dikatakan terblok karena dia tidak dapat dijangkau. Membuktikannya bagaimana? Kita matikan firewallnya, disable, terbuka. Nah, ini dia. Kita hidupkan lagi. Ini masih ada cache-nya. Masih ada cache-nya, kita hapus. Clear browsing data. linux.org. Ya, mutar-mutar terus. AA cepat. Nah, itu dia. http://linux.org sama www.linux.org sama linux.org /2/80/80 sama. Tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijangkau. Ini sudah terblok, jadi nggak perlu kalian nunggu sampai muncul ada case administrator dan segala macam gitu ya. YouTube Assalamualaikum terbuka. Oke. Yang kedua, block file. Sama dengan yang tadi. Forward. Kemudian advance, kontennya adalah .mp3. Ini extension. Extension itu .mp3.
action drop, apply, oke. Kemudian tambahkan satu lagi, drop, advance-nya .mkv, generalnya forward, apply. Baru nanti kita akan masuk kepada langkah pengujian. Index of MP3. Oke, kalau kalian di sini terblok, kita coba yang pakai extension .mp3-nya. Jadi kalian nanti harus bisa menjelaskan, loh ini terbuka. Iya Pak, ini kan mp3. Nah, nggak terdownload. Bedanya, ketika kita matikan yang mp3 yang 16 kalau tidak salah. Ya, 16. Kita disablekan. Kita coba download. Muncul downloadnya. Tapi kalau tadi firewallnya kita hidupkan, enable, kita download, muter dia sampai ujung dunia. Nah, ini muter sampai ke ujung dunia. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pengujiannya. Sudah selesai dari A sampai Z-nya. Jadi untuk masalah blocking site dan blocking file versi Bapak seperti ini. Dan ini pasti akan dibenarkan oleh penguji, terutama penguji eksternal. Kenapa? Karena memang begitu. Tidak harus dia muncul tampilan request administratornya, tidak. Tapi ketika dia tidak bisa digapai, tidak bisa dicapai, muter-muter aja, artinya barang ini sudah terblok. Nah, kalau kalian mau tampil juga seperti tampilan kalian, ya udah tinggal tambahkannya di IP web proxy access. Di sini kita tambah destination portnya adalah 80, destination hostnya linux.org, actionnya adalah deny, gitu ya. Seperti itu. Kita coba lihat ya kalian. Oke. UKK 2023. Oke, proxy, destination port 80, destination host www.linux.org, apply, oke. Tambah destination port 80, destination host. Ini tanda bintang, mp3 artinya segala sesuatu di mp3 itu diblok dengan dia, apply, oke. Tambah lagi destination portnya 80, destination hostnya bintang mkv, bintang, actionnya adalah deny, apply, oke. Index.mp3, nah masih terbuka ya. Kita coba hilangkan dengan
apa namanya firewall yang di sini. 1 2 3 disable. Kita bersihkan historinya. Index of mp3 ya, masih terbuka ya. P apakah berjalan? Oke, berjalan. Nah, kalau di versi saya ini nggak terblok menggunakan yang IP web proxy. Atau kalian ada tambahan lagi? Oh, ada di bagian NAT-nya. IP NAT tambah advanced generalnya adalah destination NAT, kemudian protokolnya semua protokol TCP/IP, destination portnya 80, in interface. Nah, ini kalau kalian isi in interface-nya, artinya yang masuk dari jaringan itu yang akan terblok, sedangkan di handphone tidak. Maka di sini kosongkan saja. Action mana drop. Actionnya di sini adalah redirect to ports 8080. Nah, kalian dua nih ya diaturnya. Udah nggak usah buat dua, buat satu aja. Jadi nggak ada destination portnya, nggak ada source-nya, nggak ada in interface, out interface. Masih index of mkv, kita coba mkv. Masih terbuka. Ya, jadi kalau Bapak lebih milih pakai cara Bapak sih. Ya begitu. Atau kita coba juga TCP/IP port 80 in interface, masuk dari interface 2 lokal, apply oke. SAO tidak. Ini juga tidak chainnya. Redirect. Oke. Oh, DST-NAT, TCP/IP, WLAN semacam. Terbuka kalau cara Bapak. Tapi di sini kalian langsung firewall-nya itu kita aktifkan. Nah, ini yang Bapak takutkan benar. Oke, ini kita aktifkan. Oke, sudah. Masih jalan.
keluar. NAT-nya yang tadi kita hilangkan. Kita hilangkan. Sudah free. Ya, muter lama. Oke, karena pakai saya IDM tentu pasti akan muncul Mas ya. Jadi tadi kan udah sekian lama baru dia muncul. Tapi ini sudah cukup terblok. Tinggal bagaimana kalian menjelaskan kepada penguji baik internal ataupun eksternal, terutama eksternal. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan kalian silahkan tambah referensi basic lagi tentang kejuruan dasar, misalnya apa itu IP, apa itu jaringan komputer dan segala macamnya. Ya, kenapa kabel cross, kenapa kabel strike dan segala macamnya. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengujian di HP sama.